Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi kita di sesi pembelajaran akuntansi sektor publik. Di sesi sebelumnya kita sudah mengenal tentang karakteristik sektor publik, sehingga kita menemukan hubungannya dengan akuntansi sektor publiknya, yaitu ada yang menggunakan standar akuntansi keuangan biasa dan standar akuntansi pemerintahan (SAP), ya. Dan yang terpenting di sini adalah yang dimaksud dengan sektor publik itu adalah tujuannya melayani publik, ya. Ukuran-ukuran keberhasilannya tentu saja berdasarkan bagaimana pelayanannya terhadap publik, baik dari sisi kuantitatifnya atau kuantitasnya maupun juga dari sisi kualitasnya. Nah, oleh karena itu tujuan entitas sektor publik tadi adalah memperoleh target pelayanan. Misalnya di sebuah kabupaten mentargetkan pelayanan, karena yang pelayanan publik itu diantaranya adalah terutama pendidikan, kesehatan, terutama seperti itu, kemudian infrastruktur dan lain-lain. Misalnya saja sebuah kabupaten mentargetkan seluruh dalam 5 tahun ini seluruh penduduk usia sekolah di kotanya, di daerahnya 100% telah menempuh atau memiliki peluang untuk menempuh pendidikan 12 tahun. Itu adalah targetnya. Dan target ini yang disebut sebagai outcome. Untuk memperoleh outcome tadi apa yang diperlukan? Diperlukan tentu saja adalah kelengkapan gedung-gedungnya. Apakah gedungnya perlu dibangun? Nah, jumlahnya berapa, luasannya dan segala macam dengan ukuran-ukuran itu. Kemudian juga tentu gedung dibangun, ya guru juga ditambah, misalnya jumlah gurunya cukup nggak. Dan tidak kalah pentingnya adalah kesejahteraan gurunya juga seperti itu. Kemudian sarana dan prasarana lainnya. Nah, untuk memperoleh outcome tadi, maka memerlukan tadi gedung dan lain-lain. Nah, sekarang untuk membangun gedung diperlukan apa? Tentu saja adalah dana, ya. Dana, keuangan. Inilah yang menjadi sumber daya keuangan pemerintah daerah misalnya. Nah, lalu itu yang disebut sebagai anggaran. Bagaimana memperoleh dananya, dari mana sumbernya, kemudian bagaimana pengendalian untuk mencapai tujuan outcome capaian tadi itu. Inilah yang bicara soal anggaran. Nah, outcome itu dihasilkan dari output. Outcome dihasilkan dari output. Outputnya adalah tadi, karena tujuannya adalah untuk melayani pendidikan, ya. Maka outputnya adalah membangun gedung-gedung, meningkatkan jumlah dan kualitas guru, sarana prasarana lainnya. Itu adalah outputnya. Nah, inputnya apa? Inputnya adalah keuangan. Itu anggaran. Nah, jadi lengkap. Input, output, dan outcome. Prosesnya di mana? Ini yang lalu disebut proses manajemen atau manajemen proses. Proses penganggaran tadi dijalankan dimanfaatkan oleh instansi terkait itu yang dalam prosesnya. Nah, sekarang berarti terkait dengan penjelasan tadi kita akan membahas tentang anggaran. Apa sebenarnya anggaran itu di sektor publik, khususnya kali ini kita membahas sektor publik di sisi pemerintahan, ya, baik pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah. Oke, konsep dan pengertian anggaran sektor publik.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran moneter. Ya, dinyatakan dalam ukuran moneter. Dalam organisasi sektor publik, anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Tadi sumber dayanya berasal dari publik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses pemenuhan penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas. 3 aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas. Nah, itulah yang menjadi pilar utama tegaknya penganggaran. Perencanaan, kemudian pengendalian dan akuntabilitas. Secara rinci, anggaran sektor publik berisi tentang besarnya belanja yang harus dikeluarkan untuk membiayai program dan aktivitas yang direncanakan, serta cara untuk mendapatkan dana untuk membiayai program dan aktivitas tersebut. Nah, fungsi anggaran sektor publik. 1 sebagai alat perencanaan, 2 sebagai alat pengendalian, 3 sebagai alat politik, 4 sebagai alat koordinasi dan komunikasi, 5 sebagai alat penilaian kinerja, tadi kita sudah singgung sebagian, 6 alat pemotivasi, dan 7 sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Kita lihat satu persatu. Sebagai alat perencanaan, anggaran sektor publik merupakan alat yang digunakan untuk melakukan berbagai perencanaan, seperti perumusan tujuan dan kebijakan, program, aktivitas, alokasi dana, dan sumber pembiayaan, serta indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategisnya, outcome-nya tadi itu ya. Alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran sektor publik berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan pengeluaran. Jadi mengendalikan jangan sampai bocor ya anggaran itu. Dana yang diperlukan untuk pembangunan. Alat kebijakan fiskal. Sebagai alat kebijakan fiskal, anggaran sektor publik digunakan sebagai instrumen yang dapat mencerminkan arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi yang akan mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya setiap tahun kita sering menunggu pengumuman tentang anggaran APBN secara luas. Dari situ akan tercermin akan dibawa kemana negara ini dari sisi ekonominya. Kita sering melihatnya dari situ. Ada prioritas-prioritas. Kalau terjadi kenaikan anggaran yang cukup signifikan, biasanya itu menunjukkan ada prioritas-prioritasnya. Ya. Dan tentu saja bukan hanya ekonomi yang dibicarakan, yang dituju, ya bisa saja pertahanan keamanan, bisa saja terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Ya. Itu pelayanan-pelayanan publik lainnya. Sebagai alat politik, anggaran sektor publik merupakan dokumen politik yang berupa komitmen dan kesepakatan antara pihak eksekutif dan legislatif atas penggunaan dana publik. Nah, jadi eksekutif dan legislatif itu terekam jejaknya di anggaran ini. Jadi dokumen politiknya. Komitmennya seperti apa? Tadi dengan cermin struktur anggaran tercermin komitmennya terhadap kemajuan daerahnya. Ya. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi, anggaran sektor publik merupakan instrumen untuk melakukan koordinasi antar bagian.
untuk koordinasi ya dalam pemerintahan. Sebagai alat komunikasi, anggaran sektor publik berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja. Kalau koordinasinya antar bagian, kalau komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Sebagai alat penilaian kinerja, anggaran sektor publik merupakan wujud komitmen dari pihak eksekutif sebagai pemegang anggaran kepada pihak legislatif. Jadi, eksekutif bertanggung jawabnya terhadap legislatif yang mewakili publik. Ya. Di sini yang terjadinya hubungan antara eksekutif dan legislatif itu ya mirip dengan teori agensi, ada agensi teori. Kinerja pihak eksekutif sebagai manajer publik dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Sebagai alat memotivasi, anggaran sektor publik dapat memotivasi pihak eksekutif beserta stafnya untuk bekerja secara ekonomis, ya, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Alat untuk menciptakan ruang publik. Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik, anggaran sektor publik merupakan wadah untuk menampung aspirasi dari kelompok masyarakat, baik kelompok masyarakat yang terorganisasi maupun yang tidak terorganisasi. Nah, jadi alat ini, anggaran ini bisa jadi alat untuk ruang publik. Ruang publik di situ adalah partisipasi anggaran, ya. Baik partisipasi dalam penyusunannya, pemikirannya, dan lebih lagi adalah mencerminkan aspirasi warga masyarakat ditampung atau tidaknya di dalam anggaran itu terkait dengan pembangunan misalnya. Jenis anggaran sektor publik, ya. Ada anggaran operasional, yaitu anggaran yang berisi rencana kebutuhan sehari-hari oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, dan anggaran modal atau investasi, yaitu anggaran yang berisi rencana jangka panjang dan pembelanjaan aset atau pemeliharaan aset. Jadi aset dan memelihara aset itu masuk belanja modal, ya. Seperti gedung, peralatan kendaraan, perabot kantor. Tujuan anggaran sektor publik. 1. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal. Ya. Jadi karena dia kan tadi sebagai alat fiskal, ya, kebijakan fiskal, dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja dan meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada pihak legislatif, yaitu DPR maupun DPRD dan masyarakat luas. Faktor dominan dalam proses penganggaran beberapa. Pertama, tujuan dan target yang paling dominan, karena supaya tahu arahnya ya, memang tujuan dan targetnya harus ditetapkan dalam bentuk outcome, ya. Jadi bukan sekadar output, ya. Outcome yang mau dicapai apa, itu yang menjadi faktor dominan menentukan keberhasilan sebuah anggaran. Ketersediaan sumber daya atau faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah, ya tentu saja untuk mencapai outcome tadi pemerintah memerlukan sumber daya keuangan. Syukur-syukur di daerahnya memiliki sumber daya alam yang mendukung itu. Faktor-faktor produksi, ya, yang mendukung peningkatan, misalnya peningkatan pendapatan asli daerah, ya, untuk meningkatkan anggaran, ya. Anggaran yang tersedia maksudnya. Dan yang ketiga adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. Ya, itu tadi. Kalau investasi di aset tentu jangka panjang mestinya, bukan jangka pendek. Nah, ini waktu, pertimbangan waktu, dan terkait dengan jenis
pengeluaran dan tujuannya ini sangat penting ya. Jangan sampai aset didanai dengan dana jangka pendek misalnya, kan? Itu lucu ya, nanti utang dengan dana jangka pendek, negara tergadai ya. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti munculnya peraturan pemerintah terbaru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam dan sebagainya, termasuk juga perubahan konjungtur atau struktur ekonomi ya. Ekonomi sedang krisis secara global, maka anggaran juga harus berubah ya. Jadi perubahan-perubahan itu. Jadi ada faktor-faktor eksternal juga yang mempengaruhi anggaran. Siklus anggaran. Ada tahap persiapan, tahap ratifikasi atau pengesahan, tahap pelaksanaan, tahap laporan dan evaluasi. Jadi ada 4 tahap ya. Tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Itu persiapannya ya. Tahap ratifikasi. Tahap ratifikasi merupakan tahap pengesahan anggaran. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Karena palunya ada di tangan legislatif. Yang membuatnya adalah eksekutif, yang mengesahkannya adalah, yang pegang palunya adalah legislatif. Di sini kenapa jadi rumit? Yaitu ada teori agensi ya, ada sudah bukan rahasia umum. Dalam teori agensi itu sering terjadi adanya konflik antara owner, antara prinsipal dan manajer ya. Akhirnya dalam ini mewakili prinsipalnya adalah legislatif dan agennya adalah pemerintah atau eksekutif. Ya, teori agensi. Dalam tahap ini, pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus memiliki political skill, statesmanship, dan coalition building yang memadai. Ya. Jadi pemimpin itu nggak kaleng-kaleng ya. Jangan asal punya duit lalu mencalonkan diri ya. Punya dukungan politik mencalonkan diri. Lihat, berkaca. Kalau mau daerahnya maju, maka mestinya pemimpin yang maju itu mengukur dirinya dari sisi manajerial skillnya seperti apa, terutama leadership ya, manajerial skill dalam leadership ya, leadershipnya ya. Sini political skill ya, karena banyak berasal dari partai-partai politik ya. Kalau istilah political skill di level yang ada sekarang ini kayaknya sudah hebat gitu kan. Yang lainnya saya nggak tahu. Integritas dan kesiapan mental yang memadai dari pimpinan eksekutif sangat diperlukan dalam tahap ini. Ya, pemimpin harus memiliki integritas, mental yang kuat, ya, tangguh, gitu, persistence, berlimpah. Banyak lagi persyaratan sebagai pemimpin. Tidak gampang sebenarnya, ya. Tapi tidak gampang kok banyak yang berebut mau jadi pemimpin daerah. Nggak tahu. Tahap pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah sistem akuntansi, sistem informasi akuntansinya, dan sistem pengendalian manajemennya. Ya. Karena apa? Sistem-sistem inilah yang membantu eksekutif, membantu publik juga memastikan bahwa anggaran yang telah dilakukan itu, anggaran yang telah disusun itu
uh, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Dikendalikan oleh sistem. Jadi bukan dikendalikan oleh orang. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap ini adalah tahap akhir dalam siklus penganggaran. Pada tahap ini, anggaran dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan dan dievaluasi pelaksanaannya. Jadi setiap tahun ada LPJ, laporan pertanggungjawaban pemerintah di hadapan legislatif. Anggaran tradisional atau anggaran konvensional. Jadi ada dua jenis anggaran ya. Anggaran tradisional atau konvensional, dan satunya adalah anggaran yang berbasis NPM, New Public Management. Kita lihat yang tradisional dulu. Sifatnya incrementalism. Incrementalism itu menambah, mengurangi, menambah, mengurangi. Kemarin 10%, kita naikkan dari 15%. Tanpa mengkaji, kenapa jadi harus naik 5%? Atau kenapa turun? Ini memang keahlian para pengali dan penambah dan pengurang, ya. Tapi sulit membaginya biasanya. Line item, sentralis, spesifikasi, rencana investasi tahunan, dan prinsip anggaran bruto. Nah, incrementalism hanya melakukan penambahan atau pengurangan jumlah pada item-item anggaran tahun sebelumnya tanpa melakukan pengkajian yang mendalam. Ya. Nambah, mengurang, nambah, mengurang. Line item, penganggaran yang didasarkan pada sifat dari penerimaan dan pengeluaran, sehingga tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara real item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Banyak ya, di dalam mata anggaran itu yang lama ya, yang lama. Sekarang masih ada juga sebagian. Di mata anggaran itu sulit mengubah mata anggarannya, sulit mengubah mata anggarannya, atau takut mengubah ya. Nah, akibatnya seringkali anggaran dibuat tidak sesuai dengan peruntukannya. Atau kita ada anggaran perlu tambah mata anggaran baru. Karena sulit mengubah tadi. Sulit itu bukan berarti tidak bisa ya. Sebenarnya bisa, tapi ya, sulitnya banyak sekali. Dalam sekali pembicaranya kalau misalnya sulit itu. Ya, itulah di anggaran ini mengubah yang lama ke yang baru itu sulit, repot gitu ya. Nah, di era New Public Management itu mestinya itu sudah ada lagi. Sentralis, sifatnya terpusat. Jadi anggaran dari pusat ya, disebut ya budget padding atau budgetary slack ya. Jadi yang di bawah itu mengikuti saja anggaran yang dibuat ya. Nah, ini terjadi tadi slack anggaran atau kesenjangan anggaran atau budget padding. Kesenjangannya apa ya? Tidak cocok tadi anggaran yang diberikan dengan kebutuhannya. Kalau dari pusat. Nah, sekarang mestinya sifatnya desentralistis, dari bawah ke atas ya. Spesifikasi. Proses penganggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal. Proses penganggarannya terpisah. Mestinya yang terpisah ya. Yang terpisah. Ya, sekarang sudah menjadi satu. Rencana investasi tahunan. Untuk proyek investasi, anggaran tahunan terlalu pendek. Investasi ini maksudnya berarti jangka panjang ya. Yang namanya investasi itu 5-10 tahun atau yang 20 tahun lebih. Ya. Nah, kalau orientasi dari anggaran itu adalah setahun, putus-putus, ini yang repot menyambungnya. Padahal proyeknya 5 tahun, atau proyeknya 20 tahun. Ya. Setiap 5 tahun berganti pimpinan. Nah, jangan dapat pimpinan yang baru, kepala daerah yang baru, maka yang lanjutan 20 tahun bisa berhenti di tengah jalan.
sehingga akan mendorong munculnya praktik-praktik yang tidak diinginkan seperti kolusi dan korupsi. Karena anggaran tadi yang terlalu pendek-pendek gitu, dicicil-cicil anggarannya. Prinsip anggaran bruto, prinsip anggaran kurang sistematik dan tidak rasional karena tidak didasarkan pada jumlah bersih. Ya, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, maksudnya anggaran dinyatakan itu sebesar jumlah yang dapat direalisasi. Anggaran dengan pendekatan New Public Management. Sifatnya satu, komprehensif dan komparatif, terintegrasi dan lintas departemen. Proses pengambilan keputusannya rasional, ya, berjangka panjang, spesifikasi tujuan, dan perangkingan prioritas. Keenam, analisis total cost dan benefit. Cost and benefitnya dipertimbangkan, termasuk juga opportunity cost. Opportunity cost itu adalah kesempatan yang hilang. Jadi kesempatan mendapatkan benefit tapi tidak diambil, itu harus diperhitungkan sebagai cost sebenarnya. Jadi biaya sebenarnya yang disebut opportunity cost. Ya. Ada peluang untuk menjual sesuatu, mendapatkan gain tertentu, tapi tidak dijual, ya, dengan alasan tertentu misalnya. Nah, peluang itu disebut peluang untuk mendapatkan penghasilan tadi, itu opportunity cost sebenarnya. Nah, sebenarnya karena ini manajerial sifatnya, ya. Pemerintah daerah misalnya banyak peluang untuk memperoleh pendapatan asli daerah, meningkatkan PAD, tapi tidak dilaksanakan atau tidak tercapai. Misalnya seperti itu. Peluang-peluang untuk mendapatkan lebih itu tidak tercapai. Peluang-peluang itu adalah cost mestinya. Jadi apa? Cost itu berarti adalah dalam tanda petik itu pengorbanan yang sebenarnya tidak perlu. Nah, ini maksudnya. Pendekatan-pendekatan New Public Management ini adalah pendekatan-pendekatan entrepreneur, ya, sudah meniru atau melakukan bercermin kepada manajerial, sistem manajerial atau proses bisnis di perusahaan-perusahaan komersial, ya. Karena di sektor private dipandang lebih efisien bekerjanya, ya, fleksibel dan sebagainya. Nah, itu ditiru, ya, walaupun tidak 100%. Berorientasi pada input, output, dan outcome. Tadi dari awal dijelaskan, input, output, dan outcome. Tidak hanya sekadar input. Kemudian 8, adanya pengawasan kinerja. Jadi pengawasannya berlapis di level mulai di level kecamatan, kabupaten sampai ke atas. Banyak inspektorat dan sebagainya, ya. Ada lagi badan tersendiri, ya, melakukan pengawasan apa. Ada BPK. Baik, sampai di situ untuk sesi keempat ini. Silakan diskusikan di Google Classroom. Sampaikan pertanyaan di sana, nanti saya akan jawab di sana. Atau mungkin saya jawab sekaligus melalui Zoom atau dengan metode lainnya, tergantung pada situasinya. Yang jelas, buat pertanyaan, ya, siapkan pertanyaan di Google Classroom, ya. Masing-masing orang, masing-masing buat pertanyaan, nanti akan saya jawab. Dan juga jawab pertanyaan kuis yang saya upload di Google Classroom. Sampai di sini, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, semangat belajar.